Setahu saya seperti itu, Bu. Saya diajarkan di kuliah seperti itu. Harus ada buku tertulis untuk kalian menunjukkan ya alasan kalian mengambil protein 1,5 gram, protein 0,6 gram, itu harus ada dasar teorinya. Begitu ya. Jadi dimanapun akan tetap sama. Ketika kalian bisa menunjukkan bukunya, menunjukkan literatur dari mana kalian mendapatkan hal tersebut, insya Allah akan aman. CI akan marah sekali kalau hanya sekedar kalian ngeyel, tapi tidak bisa membuktikan di mana kalian mendapatkan literatur tersebut. Paham? Dan saya menyarankan kalian berkomunikasi dengan kakak kelas yang dulu magang di tempat kalian akan magang, supaya bisa tergambarkan bagaimana preferensi dari CI. Saya nggak bilang semuanya sama ya, pasti akan ada berbeda, tentu akan ada kiat dan trik khusus gitu ya, bagaimana menghadapi CI. Nah, itu yang akan lebih mengetahui adalah kakak-kakak kelas kalian yang turun langsung di saat magang, bukan saya. Kalau saya akan menjelaskan berdasarkan berkaitan dengan teori, laporan, dan segala macam. Tapi di lapangan, yang akan tahu persis adalah kakak-kakak kelas kalian. Ya, saya nggak menakut-nakuti, tapi ada berbeda perlakuannya ketika nanti kalian masuk ke RSUD Karawang, gitu ya. Nanti tanya ke kakak-kakak kelas kalian bagaimana cara menghadapinya. Lalu RSPAD itu kakak kelas kalian itu cukup punya nama lah waktu di RSPAD. Artinya kalau kalian downgrade, nah itu akan lebih berbahaya jadinya. Jadi harus sudah berkomunikasi dengan kakak kelas, gitu ya, bagaimana menghadapi CI yang ada di rumah sakit. Kalian sudah mendapatkan panduan ya? Belum ya? Belum diberikan dari Pamungkas. Baik, nanti saya berikan setelah saya memberikan materi ini ya. Baik, saya izin share screen. Saya nggak akan lagi membahas tentang berapa kalori pemberian penyakit ginjal, DM, itu nanti kalian harus belajar sendiri. Ya. Dan itu akan ada harusnya lihatnya di penuntun diet dan juga lihat di materi saya, nggak masalah. Tapi yang penting itu adalah kalian harus bisa menunjukkan bukti. Ini penting banget nih. Biasanya mahasiswa itu hanya lihatnya bilang gini, saya diajarkannya seperti itu. Tapi kalian kan nggak menunjukkan di mana dosen itu bisa mendapatkan hal tersebut sampai dipresentasikan. Nah, harusnya kalian bisa membuktikannya itu berdasarkan dari jurnal asli, di mana dosen itu mengutip. Gitu ya, jurnal asli, atau buku textbook, seperti buku textbook, dan juga ya minimal banget itu adalah penuntun diet yang harus kalian menjadi acuan. Biasanya CI di rumah sakit nggak akan jauh dari penuntun diet. Seperti itu ya. Baik, saya akan share screen panduan magang terlebih dahulu. Apakah sudah muncul? Baik, jadi ada revisi ketiga. Saya nggak tahu pada saat kemarin sebetulnya harusnya sudah diberitahu ya dengan dosen MEJP gitu ya, bahwa kalian akan magang untuk penyelenggaraan makanan khusus di catering. Jadi tidak ada penyelenggaraan makan di rumah sakit, gitu ya. Tetapi kalian diwajibkan, sekali lagi, kalian diwajibkan melakukan orientasi selama 1 minggu mengenai penyelenggaraan rumah sakit. Nah, orientasinya maksudnya seperti apa, Bu? Nah, ini ya, kelihatan? Ya, kelihatan, kalian harus tahu tupoksi, SDM-nya di rumah sakit, apakah sudah ada pelatihan yang dilakukan untuk SDM-nya, lalu pengenalan alurnya, bagaimana alur penyelenggaraannya, desentralisasi atau sentralisasi, dan di sini kalian wajib membuat layout atau denah dari mulai bahan mentah
sampai dengan distribusinya. Sekali lagi, kalian wajib ya membuat layout atau denah berkaitan dengan penyelenggaraan makanannya. Ini akan kalian bahas di bab 1. Dan di bab 1 itu kita sudah persamaan persepsi dengan CI bahwa bisa kemungkinan besar tulisannya akan sama. Artinya bab 1 laporan dari MAGK itu dikerjakan secara kelompok. Tapi dilaporkannya secara pribadi. Jadi artinya individual. Setiap mahasiswa mengumpulkan laporan MAGK itu bersifat individu. Walaupun isi dari bab 1 itu sama. Ini boleh direkam ya? Saya nggak tahu ini siapa hostnya. Supaya nanti bisa diulang kembali. Coba bisa minta hostnya untuk merekam. Ini nanti bisa dibaca menurut saya. Nah, setiap rumah sakit memiliki APD dan juga kewajiban-kewajiban yang harus dibawa, perlengkapan yang harus dibawa. Makanya segera bikin grup WA untuk kami bisa memasukkan CI ya, CI ke grup WA itu untuk bisa lebih jelas apa saja yang harus dibawa, apa saja syarat persyaratannya itu ya, wajib seperti itu. Sanksi nanti kalian bisa. Nah, ini ya. Jadi kalian akan mengerjakan 8 kasus selama MAGK. Sekali lagi, mengerjakan 8 kasus selama MAGK. Sebentar ya, karena ini bertepatan dengan PKKMB, saya izin mengangkat telepon terlebih dahulu ya. Ini penilaian nih, hati-hati penilaian. 75% itu yang akan menilai kalian adalah CI, yang tahu kalian, bagaimana inisiatifnya kalian, bagaimana adab kalian. CI itu bisa memaafkan jika nggak taunya itu udah advance. Kalau basic nggak tahu juga nggak bisa memaafkan. Sekali lagi ya, kalau basic nggak tahu ya bisa jadi nggak dimaafkan. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang kira-kira memang kelihatannya expert dan kalian nggak tahu, itu masih dimaklumi. Tapi kalau attitude-nya kalian udah nggak bener, nggak akan dimaklumi. Absensi, hard skill, presentasi, laporan kasus bisa jelek ketika attitude kalian jelek. Saya nggak nakut-nakuti. Apapun hasil laporan kalian, ketika attitude kalian jelek, itu akan nilainya akan jelek. Ya, belajar untuk menjadi seorang yang profesional ya. Karena ketika nanti kalian bekerja, ya kalian akan berhubungan dengan orang banyak, bersosialisasi. Jadi harus bisa menempatkan diri. Itu ya, dari saya atau nanti dari pembimbing dari akademik atau dari dosen itu hanya dapat nilai 25%. Jadi 75%, 3/4-nya adalah dari CI. Itu sudah jelas. Ini penilaian. Nah, ini ya saya ingin. Jadi laporan komprehensif yang pertama adalah penyelenggaraan rumah sakit. Ini boleh sama karena tempatnya sama. Yang nggak boleh RSUD sama dengan RSB Purwakarta. Ketahuan itu copy paste-nya. Orang tempatnya berbeda ya. Jadi kalau lokasinya sama, bab 1 ini bisa sama. Bisa dipahami? Tapi bab 1 ini harus ada di setiap laporan individu. Nggak bisa yang ngumpulin bab 1 cuma perwakilan aja, nggak bisa. Jadi semua individu bab 1-nya tetap harus mengumpulkan. Walaupun isinya sama. Bisa dipahami sampai sini? Saya nggak mau ngulang lagi ya. Pokoknya saya nggak akan ngulang. Saya ingin kalian fokus. Yang butuh kepaniteraan ini sekali lagi balik ke diri kalian sendiri gitu ya. Oke. Nah, bab 2 baru akan fokus ke kasus yang akan kalian tangani.
Sekali lagi, bab 2 ini nggak mungkin sama kalau bab 2 ya. Bab 2 sama berarti itu copy paste ya. Berarti udah ketahuan nyonteknya gitu ya. Bab 2 sudah tidak mungkin sama. Hanya bab 1 saja yang sama. Bab 2 ada mulai dari screening, assessment, bagian analisa masalah. Kenapa harus ada bagian analisa masalah? Supaya kami, dosen-dosen bisa memahami pada saat kalian menegakkan diagnosis gizi, dari mana dasarnya? Sekali lagi, kita nggak ada tinjauan teori, yang penting adalah bagian analisa masalah. Rencana intervensi dan rencana monitoring evaluasi. Bab 3, hasil dan pembahasan itu adalah membahas hasil monitoring evaluasi. Per kriteria. Ingat ya, ingat ketika kita ngomongin assessment, ada riwayat. Yang pertama itu riwayat makan ya. Lalu ada A, B, C, D. Ada antropometri, biokimia, klinis, dan dietetik. Lalu yang kedua adalah diagnosis gizi. Yang ketiga adalah intervensi. Intervensi itu adalah 4 ranah. Ada pemberian makanan, diet, dan snack. Ya. Yang kedua ada edukasi. Yang ketiga ada konseling. Yang keempat adalah koordinasi. Sampai sini paham? Saya hanya meriwayat. Nah, pada saat kalian memonef, semua kriteria yang ada di assessment harus muncul. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan. Artinya, kalian wajib melakukan konseling pada pasien kasus besar kalian. Ingat ya, tadi ada 8 kasus. Satu kasus, ini adalah kasus besar. Kasus besar ini yang akan dipresentasikan, yang dibikin laporannya secara komprehensif. Yang 7 kasus, ini adalah kasus harian. 7 kasus harian ini tidak perlu kalian monef. Yang penting sampai dengan rencana monitoring evaluasi. Tapi, balik lagi ke kalian. Kalau misalnya pasien yang masih ada, saran saya tetap dimonef. Kenapa? Sebagai cadangan. Kasus besar, sekali lagi, kasus besar minimal pasien itu harus 7 kali makan. Sekali lagi, 7 kali makan intervensi ya, bukan 7 kali makan dihitung dari assessment. 7 kali makan intervensi. Misalnya hari ketiganya dia pulang, kan kalian mau monef 3 kali nih, 3 hari yang kalian lakukan intervensi itu 3 hari yang kalian monef ya. Misalnya dia pulang di hari ketiga siang. Hari ketiga siang berarti dia udah makan berapa kali? Enam kali. Berapa? 6 Berapa Mel? kali. 6 kali. 7 kali, Ibu. 7 kali kalau dia pulang siang, karena sarapan dia makan. Coba dihitung, biar sama persepsi. Udah dapat Mel 7 kali? Coba kasih tahu saya apa aja berarti dia makan. Makan pagi hari pertama, snack 2 kali, makan siang hari pertama, makan malam hari pertama. Mohon maaf, maaf. Kita ngomongnya nggak snack, makan utama ya. Makan pagi hari ke-1, makan pagi hari kedua, itu 2. Makan siang hari pertama dan hari kedua berarti 4. Makan malam hari pertama dan hari kedua 6. Dan sarapan hari ketiga itu adalah ke-7. Jadi kita tidak menghitung snack ya. Kita menghitung makan utama. Nah, kalau udah 7 kali makan, kalian tidak perlu mengganti. Itu sudah persamaan persepsi. Mobil bawahnya tadi ada pingsan, menuju. Pingsan? Belum. Seriusan? Sebentar.
pasien pulang di hari kedua, kemungkinan besar kalian akan ngulang dari pertama. Oke, Sarah, silakan. Sebentar, Sarah, saya mau meng-highlight ini. Artinya, saya sih menyarankan, walaupun kita tidak mewajibkan kasus harian itu di Monef, akan lebih baik kalian tetap memonef. Supaya pada saat nanti ternyata tuh pasien kasus besar kalian pulang, kalian masih punya cadangan. Itu kisi-kisi dari saya ya, supaya kalian nggak ngulangnya tuh nggak dari awal bikin rencana intervensi dan segala macam. Oke, silakan Sarah. Oke, baik Ibu izin bertanya. Hmm. Kalau misalkan nanti ada pasien yang nggak makan makanan intervensi yang kita kasih sampai ke waktu makan selanjutnya. Nah, itu tuh apakah tidak terhitung buat masuk ke yang 7 kali intervensi itu, Bu? Terus, lalu untuk solusi yang seperti itu jika kita menghadapi hal tersebut bagaimana, Bu? Terus untuk pertanyaan kedua itu, kalau semisalkan yang tadi kata Ibu, yang 7 kasus harian itu harus tetap kita monef buat jadi cadangan, itu kita bebas milih 1 atau berapa kasus atau harus 7-7-nya kita monef juga, Ibu? Baik, saya jawab ya yang pertanyaan pertama. Asalkan pasien itu stay di 3 hari, walaupun dia nggak makan, itu tetap jadi kasus besar, ya. Tapi yang perlu diperhatikan berarti kan ada masalah, entah kamu mendiagnosis gizinya salah sehingga bentuk makanan yang diberikannya salah, atau kamu melakukan konselingnya salah. Nah itu kan berarti ada permasalahan dari asuhan gizi yang kamu berikan, Sarah. Tapi kalau dianggap menjadi kasus besar, tetap dianggap. Tapi itu akan masalah dinilai ketika dia nggak makan sama sekali makananmu. Ya, berarti kan tidak ada progres. Sebetulnya nanti saya akan kasih berikan gitu ya contoh pengerjaan. Artinya saat kalian menetapkan rencana Monef, kalau pasiennya dari awal yang nggak mau makan sama sekali, jangan menargetkan langsung 100% makanannya habis. Ya, bertahap saja. Misalnya 80%, kan dikategorikan asupan yang baik itu 80%. Jadi kalau 80% anggaplah baik. Lalu pertanyaan kedua tadi apa, Sar? Lupa, Man. Yang ini, Bu, Oh, yang Monef ya, Monef. iya, 7 Nah, kasus itu. kalau menurut saya, Monefnya itu tergantung kalian bisa menilai kasus hariannya. Artinya gini, kasus besar itu biasanya akan lebih kompleks penyakitnya. Nah, kalau kamu dapat kasus harian yang sudah kompleks, lebih baik di Monef untuk jaga-jaga kalau kasus besar kalian pulang. Kenapa? Karena kasus besar ini nggak akan diberikan secara seragam di minggu pertama, misalnya gitu ya. Jadi kan dilihat juga dengan keadaan pasien di rumah sakit tersebut. Kan pasien kan ada nggak menentu ya. Kadang ada pasiennya banyak, kadang pasiennya sedikit. Belum lagi kalian misalnya berbarengan dengan yang magang dari universitas lain, akhirnya berebut dan segala macam. Jadi kalau kompleksitasnya cukup berat dan nanti tanya ke si A ya, jadi komunikasi sama si A. Biasanya si A itu bisa memprediksi pasien ini akan lama atau pasien ini akan cepat pulang. Nah, kalau emang diprediksi sama si A-nya itu pasiennya akan lama, lebih baik tetap di Monef. Nah, di Monefnya itu ya kalian nggak usah langsung menghitung asupan zat gizinya segala macam, ya jangan dulu. Yang penting kalian tanyakan, recall saja dulu. Nanti ketika ternyata kasus harian ini yang dipakai menjadi kasus besar, nah baru kalian hitungkan hasil recall dan segala macamnya. Itu kisi-kisi dari saya. Jadi kalau ditanya apakah harus semuanya yang 7-7-nya di Monef, enggak. Balik lagi ke kompleksitas dari penyakitnya itu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Baik, Najwa silakan. Baik Ibu, izin bertanya. Sebenarnya pertanyaannya sama kayak Sarah Bu, tapi izin perjelas aja Bu. Jadi kita tuh teknis pemberian kasusnya tuh kita nggak dikategorin kayak misalnya ini kasus besar kamu yang ini, kasus harian kamu yang Oh, ini. itu nanti Gitu. dikategorikan oleh si A. Nanti si A yang Oh, menentukan itu mana yang jadi kasus harian dan itu mana yang jadi kasus besar. Biasanya berdasarkan kompleksitas atau masalah yang ada di pasien tersebut, Najwa. Jadi yang menentukan adalah si A. begitu Bu. Berarti kalau misalnya kasus hariannya mau diangkat jadi kasus besar juga dikomunikasikan lagi ya Iya, Bu? semuanya harus dikomunikasikan kepada si A.
Hai, baik Ibu, terima kasih Ibu. Sampai sini bisa dilanjut? Bisa ya, kita lanjut ya. Ini nanti saya akan bahas nanti di contoh pengerjaan ya. Yang penting kalian tergambar berapa bab yang saya harus kerjakan. Bab 4, daftar pustaka, lampiran. Ini penting banget. Lampiran harus sama ya. Lampiran pertama adalah FFQ. Jadi kalian harus menghitung kebiasaan makan pasien dengan semi FFQ. Frekuensi ya. Hasil recall, ingat ya, ini hasil recall assessment. Jika pasien masuk misalnya hari Senin, sekali lagi nih, pasien masuk hari Senin, kalian melakukan assessment di hari Rabu. Sekali lagi ya, pasien masuk hari Senin, masuk rumah sakit dirawat inap, kalian melakukan assessment hari Rabu. Recall 24 jamnya yang ada di rumah atau pada saat pasien udah masuk rumah sakit? Di rumah Ibu. Enggak dong, yang di rumah cuma makan paginya saja. Makan siang, makan malam adalah data makanan yang di rumah sakit. Baik Ibu. Paham ya? Jadi pastikan bahwa recall 24 jam belum tentu adalah makanan yang dari rumah. Pastikan dia masuk rumah sakitnya kapan, rawat inapnya kapan, dia udah dapat makanan dari rumah sakit atau belum. Nih ya, biasanya anak-anak tuh suka langsung recall 24 jam itu adalah 1 hari sebelum masuk rawat inap. Padahal nggak gitu kan? Ya kan? Recall 24 jam itu hari kemarin intinya. Hari kemarinnya dia ada di mana? Intinya gitu. Ya. Jadi recall 24 jam bukan berarti adalah makanan dari rumah. Kalau makanan dari rumah kita lihatnya dari FFQ, kebiasaannya dia makan di rumah tuh gimana? Bisa dipahami semua? Jikri, bisa nggak Jikri? Bisa Ibu. Jadi recall 24 jam kapan? Kalau pasiennya udah di rumah sakit, udah dapat makanan dari rumah sakit. Intinya adalah 24 jam sebelum kalian melakukan assessment. Nah, itu ya. Intinya gitu. Jadi pasien 24 jam sebelum kalian lakukan assessment, dia ada di mana? Gitu. Silakan Najwa. Ibu izin bertanya Bu, berarti kalau misalnya 1 hari sebelumnya tuh udah di rumah sakit, berarti kan udah makan makanan rumah sakit ya Bu? Berarti nanti Betul. hasil recall-nya tuh bagus gitu ya Belum Bu? ke rumah sakit. Oh, Dan ditanya juga, pasien makanan dari luar nggak? Ingat ya, pasien itu nggak selalu semuanya makanan dari rumah sakit. oh iya Bu, oh iya Bu, baik Ibu, terima kasih. Hmm. Paham sampai sini? Bisa dilanjut? Oke, ini ya lampiran. Nanti ini yang penting. Setiap mahasiswa wajib ngeprint ini, bukan yang ini. Ini adalah penilaian. Kalian tahu, saya dinilai itu apa saja. Ini bisa kalian lihat. Setiap mahasiswa wajib ngeprint sebentar di bawah. Nah, ini nih ya. Absensi dan catatan kegiatan magang dietetik. Jadi tanggal ini stasenya kalian di mana, kegiatannya apa. Ini para CI. Setiap mahasiswa saya harapkan ini akan wajib kalian kumpulkan. Ini adalah bagian dari lampiran ya. Lampirannya dan juga wajib di-scan. Jadi sebelum di hard filling atau di jilid gitu ya, itu harus di-scan terlebih dahulu. Paham? Nanti ketua kelompoknya harus meng-print juga absensi yang ditandatanganin kalian. Ini ditaruhnya tahu kan di bisnis file, tahu bisnis file? Nah, satu rumah sakit harapan saya warnanya sama. Jadi kalian harus menyediakan ini masing-masing individu karena kalian bawa dan kalian minta tanda tangan CI.
Lalu ada absen yang stay di ruang gizi yang kalian tanda tangani setiap hari. Sampai sini bisa dipahami? Dan itu wajib ada, karena harus di-scan, nilai tidak akan keluar ketika pelaporan dan absensi tidak lengkap, termasuk ini. Cerah ya mukanya ya, nggak ngantuk kan? Walaupun online. Seru kan sama saya? Oke, sekarang kita masuk. Saya sudah coba buatkan ya, Dek. Contoh pengerjaan. Jadi harapannya kami sebagai dosen, mau kalian di rumah sakit manapun, pengerjaannya akan sama. Bentar saya bukakan ya. Atau kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya. Saya sampai jam berapa ya? Mel ya, boleh Mel. Ibu izin bertanya, tadi kan sebelumnya Ibu ada contohin kasus kalau misal pasien masuk rumah sakit Senin, terus kita asesmen Rabu, berarti kita recall-nya itu yang hari Selasa. Salah. Pasien masuk Selasa. Oh, pasien masuk Selasa. Ya kan? Nah, Terus ada pemberian makanan dari rumah sakit, itu belum kita asesmen, berarti kita belum intervensi juga. Nah, itu pemberian makanannya itu berdasarkan siklus menu rumah sakit atau bagaimana ya, Bu? ya, makanya di bab 1 itu kalian harus tahu menu di rumah sakit itu apa. Jadi supaya kalian bisa tahu, misalnya saya menu sarapan hari Selasa itu misalnya tanggal 13, berarti menu ketiga, misalnya dia pakai siklus menu 10 hari per satu gitu ya. Hari ketiga kalian bisa lihat, dia dapat apa sih sarapan, dia bilang makannya cuma setengah porsi, kalian bisa menentukan. Jadi kalian harus tahu dulu siklus menunya di rumah sakit apa, dan biasanya siklus menu itu udah dihitungkan kalorinya. Jadi kalian bisa menggunakan ini, Comstock. Comstock itu sisa makan, harusnya kalian udah belajar tentang Comstock ya. Kalian bisa memprediksikan berapa sih asupan yang dia masuk dari menu ketiga di sarapan. Gitu, Mel. Baik, Bisa terima kasih, dipahami Ibu. nggak? Bisa, Ibu. Lalu apa lagi? Menurut saya harusnya nanya sekarang ya ke kami ya, daripada nanti kalian bingung sendiri gitu ya. Silakan. Dipahami dulu sampai sini. Saya berikan waktu 9 sampai 9:10 ya untuk memahami apa yang saya berikan. Jika ada yang ditanyakan, boleh. Ibu izin bertanya, Bu. Ibu maaf tadi saya ketinggalan dikit yang bagian konseling itu dilakukannya untuk semua kasus atau cuma kasus besar doang, Bu? Khususnya kasus besar saja. Tapi pada harapan saya untuk kasus harian tetap kalian berikan edukasi pada saat asesmen ya. Berarti itu kan tadi di lampirannya itu ada leaflet gitu ya, Bu? Betul, leaflet itu khusus untuk kasus besar. Jadi untuk edukasinya menggunakan. Oh ya, baik Ibu, terima kasih. Boleh.
Ibu, mohon maaf sebelumnya saya masih bingung, Ibu. Yang tadi recall 24 jam, itu misal kalau misalkan pasiennya misal masuknya hari Selasa siang, Ibu. Terus berarti nanti kita recallnya, misalnya asesmennya hari Rabu. Berarti nanti untuk recallnya itu dari dia masuk rumah sakit hari siang itu atau dari paginya? Dari paginya. Jadi tadi kan saya bilang sarapannya bisa saja yang dari rumah, makan siangnya dari rumah sakit, makan malamnya dari rumah sakit, dan pada saat dia dirawat dia makan apa saja. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi? Boleh. Untuk yang kasus harian ini berarti nanti kita mencari dan menentukan sendiri atau bagaimana ya, Bu? Dan untuk Coba kasus harian ini ada batas kategorinya nggak, Ibu? Kayak kalau kasus besar kan tadi harus 3 kali moner, 3 hari moner. Terus juga untuk kasus hariannya ini kalau misalkan nanti ada salah satu atau beberapa pasien yang pulang sebelum selesai itu berarti harus diulang juga ya, Bu, ke 7-7-nya. ada yang bisa menjawab pertanyaan Eka dari tadi saya ceritakan? Baik, izin menjawab Ibu untuk tadi pembagian kasus besar sama kasus kecil itu akan koordinasikan melalui CI bagaimana pembagiannya. Kemudian untuk kategori kasus besar dan kasus kecil itu bagaimana tingkat kompleksitas dari pemberian dietnya. Kalau misalnya kasus besar itu cukup kompleks dan itu ada ketentuannya wajib monop 3 hari dan sebenarnya syaratnya itu untuk 7 kali makan intervensi. Kalau misalnya kasus kecil itu kasus harian yang tidak wajib kita monep tapi sebagai cadangan kita monep aja. Bisa dipahami Eka tadi? Eka yang benar ya? Iya betul Ibu. Makasih Amel. Ya, jadi artinya kalian itu sampai rencana monef saja harian itu selesai sebetulnya 1 hari ya. Harusnya kalau kalian mengerjakan PAGT-nya ya pada di hari yang sama gitu karena kalian tidak melakukan monitoring dan evaluasi karena hanya sampai rencana monitoring dan evaluasi. Nah, hati-hati karena kalau kalian hanya fokus kepada kasus besar, artinya nanti ketika pasiennya pulang tiba-tiba takutnya kalian ngulang lebih baik kalau dapat kasus harian yang kompleks tetap dilakukan. Gitu ya, Eka ya. Oke, sekarang kita mulai memahami bagaimana sih saya akan melaporkan kinerja saya di MAGK. Sudah terlihat semua? Baik, ini adalah halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi sesuai dengan isi yang kalian, daftar tabel, daftar lampiran, dan ini tidak akan bisa selesai hanya 1 hari deh. Jadi kalau kalian menunda-nunda mendekati presentasi, itu tidak akan selesai. Saya jamin. Karena pelaporan dan pembahasannya sangat banyak. Hari Minggu pertama, kalian harus sudah fokus membagi apa-apa saja. Jadi jangan semuanya, walaupun kalian semua akan mengalami orientasi, tapi harus sudah dibagi. Siapa yang mengerjakan sistem penyelenggaraan makanan, alur penyelenggaraan makanan, sarana dan prasarana, lalu berkaitan dengan PAYA K3 dan juga siklus menu. Nah, jadi yang tadi saya bilang, dia menggunakan siklus menunya apa 10+1 misalnya. Yang ke-1 itu menyumbang berapa kalori, terus diet apa saja, ya ini juga penting. Di sini diet apa saja yang ada di rumah sakit itu harus jelas. Sampai sini bisa dipahami? Ya, bab 1 tadi saya bilang bisa sama, jadi kalian bisa langsung membagi ya, gitu ya, pengerjaan. Nah, di bab 2 ini sebelum masuk ke 2.1 identitas pasien, kalian harus berisikan seperti kalian mendapatkan kasus di dietetik. Ingat nggak? Pasien A masuk ke rumah sakit dalam kondisi, nah ini 2 paragraf. Paham ya? Ya, dalam 2 paragraf. Jadi kalau cuma 1 paragraf saya nggak mau terima. Karena berarti kalian nggak detail mengisinya.
Juga ada semuanya lengkap. ABCD-nya langsung di 2 paragraf tersebut. Jadi narasi, bukan tabel. Sekali lagi, naratif. Tidak ada tabel. Tidak ada tabel di sini. Sampai sini bisa dipahami? Oke ya. Nah, ini identitas pasien tidak usah ditulis nama lengkap karena itu adalah konfidensial ya, pribadi. Jadi hanya anak S, lalu nomor RM-nya XX 3 terakhir, tidak usah dituliskan, jenis kelamin, tanggal lahir ini penting supaya kalian menentukan usia karena kalian akan masuk ke stase anak itu tergantung usia ya. Usia, lalu diagnosis medisnya, semua diagnosis medis yang panjang itu harus kalian tulis, tidak ada yang terlewat. Ya. Sekali lagi, diagnosis medis. Masuk rumah sakitnya kapan, tanggal pengkajian, ini penting ya. Pengkajian itu ada tanggal assessment harus kalian tulis. Dia masuk kapan. Nah, ini pasien ini 22 Juni ini malam dia datang ya. Jadi pengkajiannya itu baru dapat dan keadaannya genting, tanggal pengkajiannya di 22 Juni ini adalah hari Sabtu. Nah, misalnya kalian masuk magangnya itu adalah 5 hari kerja, artinya Sabtu sama Minggu nggak masuk, gitu ya. Nah, kalian ketemu pasien ini di hari Senin, itu bisa terjadi. Jadi pengkajiannya di hari Senin. Nah, itu berarti full dari rumah sakit. Di hari Minggu itu dia makan apa aja dari rumah sakit dan ditanyakan makanan dari luarnya apa. Bisa sampai sini bisa dipahami? Oke. Screening gizi. Nah, screening gizi saya minta ada 2. Screening gizi yang dipakai di rumah sakit, ya, ini screening gizinya ada 2 nih ya, nanti ada 2 nih ya, ada 2 tabel. Tabel yang pertama itu screening gizi yang dipakai di rumah sakit. Sekali lagi, screening gizi yang dipakai di rumah sakit. Ini saya tuliskan deh ya. Nah, ini yang di bawah, ini adalah tabel screening gizi yang lebih baik. Kalian sudah belajar di dietetik, ada standar screening gizi, ya. Jadi, kalian harus menampilkan screening gizi yang berbeda dari rumah sakit. Kenapa? Supaya jelas. Betul-betul kalian bisa memastikan bahwa dia menjadi kasus besar itu karena dari dua hasil screening ini memang harus melakukan asuhan gizi. Dilakukan asuhan gizi. Nah, kasus harian, sekali lagi, kasus harian juga harus menampilkan screening gizi. Screening gizinya tapi yang hanya dari rumah sakit saja, jadi nggak perlu ditampilkan 2 formulir. Sekali lagi, kasus harian tetap wajib dilakukan screening gizi. Kenapa harus wajib dilakukan screening gizi? Okta, silakan Okta. Kenapa wajib dilakukan screening gizi, Okta? Okta ada kan, Okta? Ada, Ibu. Nah, silakan dijawab, Okta. Basic nih. Supaya terlihat ininya Bu, ada apa penurunan atau peningkatan selama di rumah sakit itu. Nah, Penyakit screening, emang kita screening itu melihat peningkatan? Nur Aini, silakan Nur Aini. Kenapa wajib dilakukan screening gizi? Supaya ini Bu, kita tuh tahu asuhan gizi apa yang harus dilakukan. Emang asuhan gizi ada berapa, Nur Aini?
Elisa, silakan Elisa. Kenapa kita harus melakukan screening gizi? Karena jawabannya belum memuaskan saya semuanya. Untuk melihat apakah terdapat penurunan berat badan, terus apakah terdapat eh, penurunan nafsu makan. Belum. Nijrina, kenapa harus dilakukan screening gizi? Kalau menurut saya karena kita supaya bisa ngelihat ada risiko malnutrisi atau enggak, dan nantinya bisa dilanjut ke intervensinya sih, Bu. Nah, itu yang paling artinya kalau hasil screeningnya tidak beresiko, dia tidak bisa berlaku menjadi kasus harian. Itu penting, dasar, basic ya. Jadi tadi kalau ditanya, bukan hanya si A, kalian juga harus bisa menentukan dia bisa nggak jadi kasus harian. Dari mana? Dari hasil screening gizi. Kalau hasil screening gizinya 0, artinya tidak bisa menjadi kasus harian. Jelas sampai sini? Apalagi menjadi kasus besar, kasus harian aja nggak bisa. Bisa dipahami? Sudah terbuka matanya, pikirannya? Sudah terbuka? Ya, sudah dipahami? Jadi kalau misalnya hasil screeningnya aja 0, tidak beresiko, lalu buat apa kalian bikin PAGT? Saya selalu bilang, PAGT itu adalah lanjutan dari hasil screening yang berisiko. Kenapa? Karena pasien rawat inap belum tentu semuanya harus dilakukan PAGT. Ya, dilakukan PAGT ketika hasil screening berisiko. Jadi nggak ada nih nanti pada saat di lampiran saya lihat hasil screening 0 tapi masuk ke laporan harian berarti kalian nggak mengerjakan laporan harian. Saya anggap kasusnya tidak lengkap karena tidak ada 7. 7 itu harus dengan hasil screening berisiko. Paham sampai sini? Apalagi kasus harian nilainya 0, kasus besar kalian nilai 0, wah. Kalian ngulang ya, 6 minggu di MAGK ya. Semua bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ya. Oke, sekarang masuk ya. Jadi ada screening Ibu tambahan maaf, yang dari... izin bertanya, Bu. Boleh. Mungkin nggak, Bu, kalau misalnya, kan tadi ada untuk kasus besar tuh ada 2 screening ya, Bu. Itu mungkin nggak, Bu, hasil screeningnya tuh beda yang rumah sakit sama yang sesuai standar. Nah, makanya tadi kan saya bilang kompleksitasnya tinggi. Nah, untuk menunjukkan si kompleksitasnya tinggi, 2 formulir screening ini harus menyatakan bahwa dia berisiko. Sehingga bisa diangkat menjadi kasus besar. Begitu, Najwa. Jadi ketika nanti si I-nya ragu apakah ini bisa jadi kasus besar atau tidak, kalian juga harus punya alasan. Kadang kan si I punya kesibukan, jadi menunda kalian mendapatkan kasus besar. Menurut saya, ini adalah salah satu hal yang bisa kalian tunjukkan untuk kalian bilang bahwa ini mumpuni untuk menjadi kasus besar. Itu Najwa. Baik, Ibu. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, bisa kita lanjut. Ini baru screening nih. Kita masuk ke assessment gizi. Nah, ini ya caranya ya. Berdasarkan alat screening, pasien termasuk berisiko malnutrisi. Maka sehingga perlu dilakukan asuhan gizi terstandar. Ini harus ada kalimat ini. Nah, assessment gizi tulis semua ya. Data yang kalian dapat. Jadi tergantung rumah sakit. Jika rumah sakit itu biasanya mendapat berat badannya dari Lila, itu juga kalian harus tahu. Ya, bagaimana estimasi berat badan dari Lila. Sebentar ya, saya angkat telepon lagi ya.
biometri ini kalian bisa baca sendiri ya. Lalu data biokimia, sekali lagi ya, ini adalah sesuai dengan kalian melakukan assessment. Sekali lagi, sesuai dengan kalian melakukan assessment. Jadi pada saat kalian melakukan assessment, data apa saja yang kalian dapat itu yang akan dilakukan yang kalian tulis di sub assessment. Ya. Jadi bukan misalnya nih kita melakukan assessment nih, coba ya sekarang misalnya tanggal 24 misalnya gitu ya, tanggal 24. Tapi tanggal 25 pada saat kalian monef, udah ada perubahan. Terus kalian tuliskan di formulir di assessment. Bukan gitu. Kalian hari berikutnya itu adalah intervensi. Kalau kalian melakukan assessment di tanggal 24, kalian mulai intervensi itu di tanggal 25. 25, 26, 27. Tapi ada juga nih yang CI ya, karena CI-nya bersemangat, misalnya kalian melakukan assessment pagi gitu ya. Dek, intervensi mulai aja dari malam. Dari malam. Jadi itu balik lagi ke CI, karena CI biasanya beda-beda. Nggak usah besok ya, takutnya pasiennya pulang misalnya. Hitung aja nanti, oh kita udah intervensi di malam. Artinya kalian ngebut nih, bikin PAGT, asuhan, rencana intervensinya gimana gitu ya, hitungan dan segala macamnya. Lalu dia mulai malam, berarti kalian menghitung makan yang pertama yang tadi 7 minimal 7 itu ya dari malam. Bisa dipahami? Ya. Jadi belum tentu juga assessment-nya misalnya hari Rabu nih, kita mulai intervensinya di Kamis. Ada juga CI yang menyarankan mulai intervensi Rabu malam. Nah, itu jadi balik lagi ke CI. Bisa dipahami sampai sini? Oke, Amel. Aku izin bertanya, ini kan kalau misalnya emang si ayahnya bersemangat mau bikin PAGT malam itu juga kalau nggak salah data biokimia itu hasilnya nggak langsung ya Bu? Nah, Atau data kita ngambil biokimianya itu bukan cuma yang di hari itu, Mel. Jadi pada saat assessment, kamu kan bisa mendapat data biokimia misalnya tanggal 24 nih ya, atau hari Rabu lah enaknya. Misalnya hari Rabu, data biokimianya itu bisa aja dari data biokimia dari hari Selasa, itu kan pasti ada. Jadi pasien pasti masuk rawat inap itu kan pasti ada data biokimia. Jadi intinya pada saat kalian melakukan assessment, kalian mendapat data apa saja itu yang dilakukan di assessment. Setelah assessment selesai, nah itu berarti adalah data-data yang akan kalian monef, masuknya ke monef. Hati-hati, jadi kalian harus menentukan di monefnya itu makanya di jam berapa dan hari berapa. Supaya kalian bisa menentukan biokimianya itu udah masuknya yang monef apa yang assessment. Misal, hari Rabu, misalnya nih ya, kita sepakati misalnya hari Rabu ini kita melakukan assessment. Nah, data biokimia ada yang datang di jam 4 sore. Misalnya ya, ada data biokimia yang terbit di jam 4 sore. Nah, itu adalah data masih melakukan assessment. Kalau kalian belum memberikan diet khusus yang kalian rencanakan. Sampai sini bisa dipahami? Nah, jadi kalian harus betul-betul mendeklar kapan kalian mengintervensi. Itu bisa dipahami. Sebelum saya lanjut, saya jeda dulu 5 menit. Kalian memahami apa yang saya beritahu, bisa ditanyakan kembali jika kurang jelas. berarti kalau misalnya kita assessment misalnya tanggal 24, kemudian ada data biokimia yang keluar di jam 4 sore tadi ya. Kita misalnya assessment-nya itu siang. Tapi kita belum melakukan intervensi, misalnya kita intervensi rencananya di tanggal 25. Berarti kan data yang diambil berarti data yang terbaru di jam 4 sore itu ya, Bu? Ya, jam 4 sore itu masih masuk ke assessment, karena kan kamu belum melakukan intervensi apa-apa di jam 4 sore. Baik. Dan datanya itu diambil dari rekam medis atau gimana, Bu? Iya, semua data ya dari rekam medis lah. Nggak mungkin kamu tanyakan, Bu, Ibu, hemoglobinnya berapa? Ya nggak mungkin lah dia tahu. Gitu ya. Dan pastikan bahwa tidak difoto. Sekali lagi ini penting banget ya. Nanti kalian akan belajar tentang etika ya.
etika profesi, pasien safety, termasuk dalamnya adalah kerahasiaan informasi pribadi. Jadi tidak difoto, dicatat ya. Jadi harus punya buku kecil dan pulpen, banyak ya. Kadang mungkin ada dinner station dipinjam, akhirnya nggak balik karena kalian nggak enak ngambil ya segala macam. Jadi bawa pulpen cadangan. Jadi kemana-mana itu wajib bawa buku kecil. Dan kita juga punya nilai subjektif ya, ketika lagi diterangkan kalian main HP, walaupun HP-nya itu misalnya kalian catat, kan kelihatannya nggak sopan ya dibandingkan seperti itu, lebih baik dicatat. Karena subjektivitasnya si A itu juga harus diperhatikan. Aman insya Allah. Oke, saya ini dulu ya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Baik, bisa dipahami ya, Mel? Bisa Ibu, terima kasih. Nah, ini interpretasi ya, interpretasi penting. Ya. Nah, ini saya sukanya sedetail itu ya. Saya dapat dari jam berapapun saya tulis supaya jelas datanya itu dapatnya dari mana ya, ada jamnya di saya. Kalau misalnya, Bu, ternyata saya assessment dapat 2 data, ini bisa ditambahkan file, misalnya ditambahkan di sini, di merge ya, tanggal sekian ya, boleh ditambahkan. Jadi pada saat assessment kalian mendapat data dari tanggal berapa, gitu ya. Nah, ini juga fisik klinis. Apa? Kok cute sih makannya ini? Ada cake. Kok ada cake? Kayak ada fisik klinis ya, fisik klinis juga jelas dapatnya dari tanggal berapa dan jam berapa. Karena fisik klinis itu biasanya setiap perollingan perawat dia diukur tekanan darah, suhu, nadi dan segala macam. Jadi jelas kalian memplotting, kalian ngambil data dari mana. Nah ini nih penting nih, interpretasi ya. Jadi kalian harus tahu tandanya ini normal kah, rendah kah, tinggi kah, harus ditulis. Nah ini keluhan dan segala macam. Ini bisa dibaca. Data dietary ini penting nanti karena kalian harus mengukur apa tadi? Kebiasaan menggunakan apa? Form apa? Apa? FFQ ya. Jadi datanya tetap harus ada. Nah, masuklah kita ke perhitungan. Nah, ini harus ada referensinya ya. Semuanya kalian dapat rumusnya apa, kenapa menggunakan ini gitu ya. Karena biasanya CI akan detail sekali berkaitan dengan ini. Ya. Jadi jangan rasa jeplak, Bu, ada di materinya Bu Rati. Nggak bisa gitu. CI akan nanyanya betul-betul dari mana materi Bu Rati itu dapat. Jadi kalian harus tahu ya, dibentuk diet kah, atau pakai Kraus kah. Harusnya saya udah ngasih ya, e-booknya Kraus. Tahu saya ingat banget saya ngasih e-booknya Kraus. Jadi harus dari sana, harus ada dasar teori yang bisa kalian tunjukkan nih pada saat si Ai tanya teh, dibuka halaman berapa kalian menggunakannya. Nah, itu jelas. Ya, lemaknya. Nah, ini hasil SQ, FFQ, kebiasaan. Nanti ada di lampiran bagaimana cara perhitungannya. Jangan lupa dikategorikan dan interpretasikan. Ini nanti saya bagikan. Menggunakan UNPG berapa untuk asupan dan segala macamnya jelas. Data ekologi, sosial ekonomi, dan farmakologi. Jadi obat ya, obatnya apa saja dan interaksi dari obatnya itu apa, efek sampingnya terkait gizi juga harus jelas. Nah, obat ini kan akan bisa jadi berubah-ubah. Jadi ini adalah sekali lagi data assessment. Jadi pada saat assessment dia dikasih obat apa saja itu intinya. Ya. Bagan analisa masalah. Nah, ini adalah bagan analisa masalah. Karena tadi kalau kalian lihat diagnosis medisnya adalah DBD ya.
dengue fever, lalu bagaimana kenapa dia menjadi kasus besar. Jadi ada trombositopeni gitu ya, agregasi trombosit itu juga harus ditulis sehingga menyebabkan misalnya pasiennya lemas, nafsu makannya berkurang. Nah, itu menjadi dasar alasan kita kenapa kita harus melakukan proses asuhan gizi terstandar. Gitu ya, ada lagi. Nah, baru kita menunjukkan diagnosis gizi. Penulisan diagnosis gizi adalah nomor satu, adalah yang paling menjadi hal yang akan kita lakukan intervensi. Artinya harusnya penulisan dimulai dari NI dan NB, tapi kalau ada NC bisa itu di nomor terakhir ya. Tapi yang penting adalah NI dan NB itu wajib muncul. Wajib muncul. Nah, Bu, kenapa Ibu tidak menampilkan NC 2.2? Kan biasanya kalian tuh senang banget tuh nampilin NC 2.2 ya. Perubahan nilai laboratorium berkaitan dengan segala macamnya. Karena saya menampilkan itu menjadi sign symptom di NI 5.1. Peningkatan kebutuhan zat gizi ditandai dengan trombositnya yang rendah. Dapatnya dari mana tadi? Diagram analisa masalah. Jadi saya bisa menunjukkan bahwa kenapa sih dia kebutuhan zat gizinya harus tinggi di protein ya? Karena terjadi ada trombositopeni gitu. Itu basicnya. Jadi kenapa dia satu gizi usika wajib menggunakan bagan analisa masalah sebelum kalian menentukan diagnosis gizi. Ya, kita ngajarin BKD. Belum, ya udah sama. Makanya kita kerjakan analisa. Besok di sistem terlebih. Oke ya. Lalu rencana intervensi gizi ya, rumus Scoville. Ini pemberian dietnya. Ibu, apa bedanya tadi dengan perhitungan energi yang di atas? Perhitungan energi yang di atas itu adalah perhitungan energi ketika dia masih sehat. Kenapa? Karena saya harus menentukan kategorinya berdasarkan FFQ. Ya, ingat nggak? FFQ itu pada kondisi sakit atau kondisi sehat? Kan menggambarkan 1 bulan terakhir tuh. Apa Lula? FFQ. Menggambarkan pada kondisi dia sakit atau kondisi sehat? Dalam kondisi sehat, Ibu. Artinya kalian menghitung kebutuhan energinya 2 tipe. Ketika dia masih sehat dan ketika dia sakit. Seru kan? Gisna udah senyum-senyum? Gampang ini mah. Ya, bisa dipahami? Jadi kenapa ada 2 perhitungan di situ? Karena berbeda cut off point-nya pada saat dia menggunakan FFQ dan menggunakan recall. Karena kalau recall berarti kan dia udah masuk rumah sakit nih. Nah, berarti kan dia dihitung kebutuhannya saat sakit. Nangkep nggak? Boleh dong saya minta ulang Jikri. Coba terangkan kepada teman-temannya berkaitan dengan perhitungan energi. Silakan. Iya, Ibu punten kalau misalkan nanti kurang lengkap karena saya juga masih bingung-bingung gitu, putus nyambung ya Ibu. Jadi Oh, kalau suara yang saya kurang terdengar, kurang jelas. enggak, maksudnya sayanya yang putus nyambung. Oh, iya, iya, iya. Oh, baru putus dari Jikri. Ya Ibu, jadi untuk nanti perhitungan kebutuhannya itu si pasiennya kita terus menghitung 2 versi. Jadi ada kebutuhan energi sehat dan kebutuhan energi sakitnya. Begitu Ibu kalau untuk yang kebutuhan energi. Oh iya, kalau misalkan yang kebutuhan energi yang sehat itu kita dapat datanya lihat dari yang FFQ. Kalau misalkan ya untuk yang sakitnya dari yang setelah kita recall. Begitu Ibu.
Oke ya, berkaitan dengan itu ya. Next, kita masuk ke pemberian diet KTP. Dari yang penyataan Jikri, ada yang mau ditanyakan nggak? Apa perlu kita keluarkan satu mahasiswa lagi untuk menerangkan? Rona, ayo Rona. Supaya nggak cuma saya aja yang bicara. Silakan Rona. Oke, Ibu, untuk kebutuhan energi itu kita tuh harus ngitungnya itu dua, yaitu ngitung pas dia sehat itu tuh berdasarkan data FFQ-nya dan ngitung kebutuhan energi pada saat dia sakit Bukan itu berdasarkan berdasarkan kebutuhan FFQ, tapi untuk menentukan kategori dari perhitungan kita FFQ. Jadi kita menentukan dia defisit berat, defisit ringan, itu dibandingkan dengan kebutuhan dia saat FFQ. ya, hitungan FFQ kita menentukan kategori dia defisit berat, defisit sedang gitu ya. Dibandingkannya dengan kebutuhan yang kita hitung saat sehat apa saat sakit, Ron? Saat ini sakit. Benar nggak Najwa? Kalau FFQ? Najwa FFQ Tias. saat sehat. FFQ saat sehat, Bu. Nah, betul ya. Jadi saat sehat. Nah, kita ngebandingin defisit berat, defisit ringan, atau normal pada saat hasil recall itu berarti kebutuhan saat apa, Rona? Saat sakit, Bu. Nah, gitu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa? Perlu diulang lagi nggak? Cukup ya kayaknya ya. Oke ya. Nah, itu ya. Diagnosis gizi ditulisnya dari mulai yang mana? Jasmine Eva? Penulisan diagnosis gizi tadi kan udah dijelasin juga, ditulis dari mulai yang mana dulu Jasmine Eva? Dari NI, NB, lalu NC yang terakhir. Yang ini, yang paling urgent yang sebagai ahli gizi bisa kita kerjakan, bisa kita intervensi. Biasanya sebagai ahli gizi kita akan mengintervensi berkaitan dengan makan. Maka dimulai dari nutritional intake penulisannya gitu. Dipahami ya? Bisa dipahami? Bisa Ibu, Oke. terima kasih. Baik, langsung ke rencana intervensi gizi ya. Nah, ini baru pemberian dietnya berapa, ditulis, menggunakan rumus apa, sampai kebutuhan cairannya berapa, menggunakan formula apa kebutuhan cairannya, berasal dari makanan berapa, minum berapa, dietnya apa, tujuan, syarat, prinsip, itu harus sampai ditulis, dan edukasi gizinya. Bisa. Dan sampai rencana monitoring evaluasi. Nah, ini adalah bab 3 ya, hasil pembahasan atau monitoring dan evaluasi. Nah, yang pertama, misalnya kita tulis antropometri, jadi mulai dari hasil asesmen dulu nih, kita tunggu tulis hasil asesmennya berapa, hari pertamanya apa, hari kedua berapa, hari ketiga berapa. Jadi pada saat antropometri itu nggak harus setiap hari ya. Jadi apa sih yang mau kita harapkan di hari kedua dan hari ketiga, hari kedua gitu, hari ke-1 dan hari kedua berkaitan dengan berat badan kan nggak bakalan signifikan. Bisa saja ini tergantung dari cut off point dari rencana intervensinya kalian. Jadi kalian nulisnya untuk ini ya, komposisi tubuh lila atau nanti berat badan, misalnya di akhir intervensi, artinya di hari ketiga. Jadi dipastikan jelas di sininya itu kalian mau ngukurnya kapan. Paham? Jadi kesesuaian ke bawah itu tergantung rencananya. Ya. Nah, ini adalah biokimia.
Itu juga sama per tanggal ya, ditulis per tanggal dan dibahas. Kenapa bisa trombositnya naik? Itu dibahas. Jadi habis tabel wajib dibahas, semuanya sama. Ini juga sama ya. Saya tadi karena dia nggak bisa diukur berat badannya, saya ngukurnya pakai lila, jelaskan penimbangan berat badan dilakukan pada hari ketiga, dijelaskan kenapa ada pengaruh peningkatan berat badan atau penurunan berat badan. Lalu disitasi menggunakan Mendeley, kita pakainya apa style ya, itu jelas. Interpretasi juga jelas, bagaimana. Lalu fisik klinis, ini juga dijelaskan, dibahas sekali lagi ya. Jadi bukan membaca tabel, tapi dibahas kenapa bisa ada terjadi peningkatan, terjadi penurunan. Iya, sampai sore saya kayak di sini. Nah ini ya, ini juga hasil assessment. Nih, lihat tulisannya nih saya nih. Ada asupan dari luar. Jadi jangan berpikir bahwa kalian memonitoring evaluasi cuma asupan dari rumah sakit. Asupan dari luarnya juga jelas. Berapa banyak. Ini asupan energi juga dibahas, dibuat grafik. Grafiknya seperti ini. Tadi karena kalian menggunakan standarnya gitu ya. Targetnya 80%, kebutuhan energinya juga sudah tercapai, sudah dihitung. Nah, asupannya berapa supaya kita bisa lihat dia mendekati dengan target apa tidak. Nah, itu dibahas. Dibahas satu-satu. Gitu juga asupan energi, protein, lemak, karbohidrat. Seperti itu. Kesimpulannya, ini cara menulis kesimpulan dari mulai screening, terus assessment, biokimia, diagnosis gizi, intervensi, dan hasil dari monitoring evaluasinya seperti apa. Daftar pustaka pada saat kalian membahas. Nah, ini lampiran. FFQ ini penting ya, FFQ nanti dari hari apa menunya, dia sehari berapa kali, sekali makan berapa, jadi dapat intake harian. Nah, nanti kalian hitungkan juga dengan lampiran hasil FFQ-nya. Nah, sampai dengan leafletnya kalian yang buat. Dokumentasi ya sesuai dengan kegiatan kalian. Sudah? Silakan ada yang Berjalan. Ibu izin bertanya. Tadi saya sebenarnya masih kurang paham bagaimana cara menentukan target dari asupan rencana intervensi kita, Bu. Kan tadi kan targetnya 80%. Sebenarnya itu dasarnya itu bagaimana ya, Bu? Nah, Pengambilan fasilitas. UNTG itu kan berarti berapa sih dikatakan asupan baik? Biasanya kan kita pakai UNPG. Apakah asupan baik itu ketika hanya 100%? Pertanyaan saya. Kan ada range di UNPG itu. 80 sampai 110 itu masih dikatakan baik. Lebih dari 120 itu udah dikatakan asupannya berlebih. Nah, itu harus ada dasarnya. Kalian cari. Gitu ya. Nah, kalau dari hasil assessment dia makannya sedikit, mual muntah, ya kalian bikin target jangan habis 100%. Pasti nggak akan dapat. Targetnya kan bertahap. Nah, kategori asupannya baik, itu kan mulai dari 80%. Makanya kita buat target itu 80% terlebih dahulu. Gitu deh. Ibu paham. Terima kasih. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Boleh.
kita kan sekarang ada catering ya, Bu. Nah, di rumah sakit itu kita juga ada yang bagian MIJP-nya, yang bagian selama 1 minggu. Nah, itu yang di bagian MIJP itu selama 1 minggu dibuat laporan juga atau laporannya di catering aja, Bu? Saya nggak tahu ya yang catering ya, tapi kalau yang saya di bab 1 itu saja untuk orientasi penyelenggaraan makan nih. Sebentar saya izin angkat telepon dulu ya. Baik. Ini berbeda. Fokus di saya adalah MAGK atau magang dietetik ya. Magang dietetik itu pelaporannya dari mulai bab 1 sampai dengan bab 4 kesimpulan dan saran serta sampai lampiran. Saya sudah menjelaskan. Jadi lampiran pada sekarang saya tanya, lampiran apa saja yang harus ada pada tadi kan sudah di kasus besar. Kalau di kasus harian, lampirannya apa saja berarti? Lampirannya itu dari hasil screening yang kita lakukan itu, Bu. Betul. Lalu apa lagi, Dika? Baru 1 tuh lampiran. Terus tadi ada absensi. Kasus harian. Fokus ke kasus harian, bukan kegiatan. Jadi kalau kasus harian itu ada hasil screening. Jadi ada formulir screening, formulir PAGT. Formulir PAGT ini saya sarankan sesuai dengan rumah sakit kalian ya. Tapi biasanya ada rumah sakit yang menggunakan ya udah form PAGT dari kampus aja gitu ya. Berarti kan sebelumnya saya udah pernah kasih ya formulir PAGT ke kalian ya, yang di dietetik. Nah itu bisa dipakai. Tapi kalau usahakan menggunakan formulir yang dari rumah sakit saja. Lalu adalah hasil perhitungan FFQ, kebiasaan makannya pasien, itu kalian harus tetap hitung kasus harian. Lalu hasil recall, ya, recall-nya pasien itu juga tetap dihitung. Jadi pada saat pengerjaan kasus harian itu ada 4. Ada screening, PAGT-nya, lalu hasil FFQ, dan juga hasil dari recall 24 jam. Gitu. Bisa dipahami? Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Waktu ya. Jadi sebetulnya secara timeline kalian tuh harusnya 4 minggu selesai. Tapi kita memberikan waktu 1 minggu untuk perbaikan setelah kalian revisi. Jadi kurang lebih 5 minggu di rumah sakit. 1 minggu orientasi penyelenggaraan makanan, 3 minggunya rolling di setiap stase dan sampai pembikinan laporan. Lalu harapannya kalian juga sudah mulai presentasi ya. Jadi presentasi itu ya nggak harus berbarengan gitu ya. Kalau emang udah siap presentasi, ayo siap aja, bilang aja ke CI gitu ya. Nah, jadi kalau kalian lihat yang tadi timeline, jadi ada edukasi sebentar ya. Saya buka lagi. Muncul nggak ya? Muncul nggak, Dek? Apakah sudah muncul? Muncul ya. Saya akan lihat di timeline. Nah, di sini ada edukasi gizi ya, benar nggak?
Kalau konseling kan kalian ya udah ke kasus besar. Ada edukasi gizi. Nah, edukasi gizi di sini, jadi kalian akan bergabung dengan promosi kesehatan di rumah sakit. Kalian akan membuat seperti edukasi gizi kepada poli ruang tunggu tergantung dari rumah sakitnya. Bisa saja penyakit dalam, bisa juga di poli anak, tapi pada saat pasien itu menunggu dirawat jalan. Nah, medianya bisa pakai lembar balik, boleh menggunakan leaflet, itu kembali kepada CI. Nah, apakah itu harus sendiri-sendiri, Bu, atau berkelompok? Itu sebetulnya nanti saya akan bicarakan kepada CI tergantung rumah sakitnya. Kalau kemarin di RSAL, ya, nggak tahu siapa yang dapat di RSAL, biasanya dia berdua-berdua yang memberikan edukasi. Nggak masalah, mau sendiri atau berdua, yang penting kalian punya pengalaman untuk memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien. Biasanya kan kalau dirawat jalan kan biasanya dia nggak datang sendiri ya, sama keluarganya juga. Gitu. Walaupun ini di checklist seperti ini, sebetulnya pelaksanaannya itu tuh balik lagi ke CI. Nggak semuanya berurutan seperti ini. Kadang ada yang individu yang malah edukasi terlebih dahulu. Jadi tergantung kembali kepada masing-masing rumah sakit. Walaupun kita sudah menentukan waktunya kira-kira cukup untuk 3 minggu di gizi klinik dan 1 minggu di orientasi. Gitu. Bab 1 ini jangan disepelekan ya, karena ini cukup panjang sebetulnya. Bagaimana kalian membuat alur, gimana dan segala macam, itu jangan disepelekan juga. Walaupun dikerjakan kelompok, ingat ya dinamika kelompok, bisa jadi ada juga yang cuma jadi beban, tidak memberikan kontribusi gitu ya. Jadi hati-hati juga di bab 1. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalian akan rolling nih di stase anak, stase penyakit dalam, stase penyakit infeksi, bedah. Kalau kalian jumlahkan di sini ada 8. 8 itu termasuk 1 di dalamnya adalah kasus besar. Nah, kasus besar itu bisa kalian dapat di anak atau didapat di penyakit dalam atau di infeksi, balik lagi tadi ke hasil screeningnya kalian. Jadi pastikan pada saat kalian menentukan kasus besar, 2 formulir screening menyatakan pasien itu berisiko malnutrisi sehingga kita melakukan proses asuhan gizi terstandar. Jadi semua based on data, bukan hanya kata PowerPoint-nya Pak Muklas, kata PowerPoint-nya Bu Rati, bukan kata itu, tapi based on datanya, berdasarkan dari sumber yang terpercaya dan bisa kalian buktikan. Bisa dipahami? Nggak boleh sakit ya. Karena sakit berarti harus nambah hari. Jadi harus sehat-sehat, happy, tapi jangan kebanyakan ketawa ya. Stres berarti itu tandanya ya. Sudah ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya akhiri dan saya lanjut ke kegiatan berikutnya? Selanjutnya sama Bu Rini soalnya. Tapi saya mendapat amanah yang cukup besar berkaitan dengan laporan dan juga bagaimana cek kalian membahas di laporan itu ranahnya saya gitu. Jadi saya harap kita persamaan persepsi, tabel, setelah itu pembahasan, bukan baca tabel. Nggak perlu lagi ngomong bahwa HB-nya 10,8 itu bisa kita lihat dari tabel. Tapi kenapa misalnya HB-nya bisa turun ke 10,8 itu harus dibahas. Jadi kalau masih ada yang baca tabel, nilainya pasti kurang. Bu, apakah magang selalu A? Enggak ya. Tanya kakak kelas kalian. Ada yang dapat B, ada yang C kayaknya waktu itu pernah. D itu masih ngulang. Saya harap nggak terkejadian pada tahun ini gitu ya. Hari Kamis kalian akan berorientasi kepada CI langsung, bisa ditanyakan mengenai teknis dan segala macamnya, dan bagaimana etika itu paling penting. Saya underline, bold gitu ya, ukurannya 44 tuh ya hurufnya, supaya kalian betul-betul beretika pada saat di sana. Gitu.
Sudah cukup? Cukup nggak nih? Kayaknya tidak ada jawaban. Baik, karena semuanya diam, saya rasa sudah semuanya mengerti ya, paham bagaimana pengerjaannya, apa yang akan dilakukan. Percayalah bahwa kalian ini sangat diuntungkan karena jumlah kasus harian ini turun ya. Tadinya kakak kelas kalian itu 12, bayangkan. Jadi dapat masukan, kebanyakan dan segala macam ini turun jadinya satu stase itu hanya 2 kasus. Kemarin itu satu stase itu 3 kasus. Sehingga total 12 kasus. Baik, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.